Insyaallah Pak Andi sudah ada tengah-tengah kita. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Untuk menghabiskan waktu Anda persilakan bila untuk memulai. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu dan nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang sangat mulia ini, disaksikan insya Allah oleh para malaikat dari semenjak tadi mengaji bersama-sama dalam program tahsin dan insya Allah sampai tausiah ini selesai. Tidak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjuang memperjuangkan risalah Islam ini insya Allah sampai dengan akhir zaman. Agak sepi malam hari ini, mungkin malum karena udah nggak berkuasa jadi pada menyingkir semua. Kalau Jakarta kalau masih punya kekuasaan yang datang banyak. Kalau udah pensiun nggak ada yang datang. Bercanda aja ini, banyak kebetulan teman-teman lagi long weekend ya, lagi holiday gitu. Nah, jadi saya diminta sama Mas Andi untuk ngisi tausiah. Saya bilang baru sampai ke sini udah diminta untuk ngisi tausiah, wah langsung ditembak. Katanya minggu ini pas jadwalnya kosong. Biasanya minggu kelima itu kosong. Kalau minggu-minggu yang lain udah ada Ustadz Bayu, ada Ustadz Doni, Ustadz Mumu, jadi ya ada slot yang kosong. Ya insya Allah mungkin lebih banyak sharing, lebih banyak menceritakan pengalaman saya selama saya di Indonesia selama 1,5 tahun. Mungkin topik yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah simple dan insya Allah relevan dengan keberadaan kita semua di New Zealand atau di luar negeri atau di luar Indonesia. Apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Pernah nggak kita bertanya di dalam hati? Ustadz Mumuh jauh-jauh dari Cipinang, jagoan di sana, kuliahnya di Depok, akhirnya tinggal di New Zealand dengan keluarganya, membesarkan anak-anaknya, ketemu dengan Ustadz Akmal sama Ustadz Husni, Ustadz Ari juga dari New Zealand, pergi ke Singapura, balik lagi ke New Zealand. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Nah, kalau kita bertanya pada diri kita, sebagai seorang Muslim tentunya, apa tujuan hidup kita? Saya ditanya tuh pertanyaan itu waktu saya ikut pesantren di Darul Tauhid, pesantrennya orang-orang tua, pesantren masa keemasan. Yang ikut harus di atas usia 45 tahun. Kalau ibu-ibu yang tertua usianya 78 tahun. Masih sehat, Masya Allah. Ikut perang waktu zaman Belanda, zaman Jepang, ibu itu usianya 78 tahun, waktu itu dia masih kecil ya. Terus kalau bapak-bapak yang tertua adalah 76 tahun. 76 tahun, ada 72 tahun. Saya yang kedua termuda. Ya, saya kedua termuda. Jadi pertanyaan itu ditanyakan kepada kita-kita. Saya bingung juga tuh ditanya begitu. Apa tujuan hidup kita? Pernah terbesit nggak di benak masing-masing kita? Mas Andi kira-kira apa tujuan hidupnya?
Ustadz Momo bukan jualan furniture kan? Sekarang udah jadi pengusaha lumayan cukup besar. Mau cilik. Iya. Iya. Dulu saya kalau ke rumah Ustadz Momo harus dari jauh agak pelan-pelan mobil saya. Karena kalau ngelihat nanti dia langsung, Andri mampir itu. Begitu mampir, dia buka bagasi mobilnya, saya suruh gotong. Karena kalau gotong sendiri kan nggak kuat, jadi harus berdua. Itu beliau lagi habis itu ambil barang istilahnya. Ya, makanya kalau hari Jumat, Ustadz Ari bilang, Ustadz mau kok nggak pernah ngaji ke Ukhuwah? Kita ngerti itu urusan ambil barang. Ya, saya juga bingung ditanya begitu. Ternyata jawaban dari yang bertanya adalah sebetulnya tujuan hidup kita ini adalah bagaimana kita itu nanti pada saat ajal menjemput bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Sesimpel itu. Hidup 70 tahun, 80 tahun, mungkin tidak sampai 70 tahun. Sekolah di luar negeri, tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, keliling dunia. Akhir hayatnya tidak husnul khotimah. Berarti selama itu dia hidup, tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan apa yang bisa kita persembahkan kepada Sang Maha Pencipta? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di akhir hayat kita dengan segala macam keinginan dalam hidup kita ini, ingin tinggal di luar negeri, saya mungkin ada keinginan ingin pindah tinggal di Australia, teman-teman yang lain mungkin ada keinginan-keinginan yang lain. Kalau di akhir hayatnya tidak husnul khotimah, menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Ini mengingatkan saya pada surat Al-Hasr, ya, ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Yang pertama, wahai manusia atau setiap kamu, sudahkah kita berpikir bekal apa yang telah kita siapkan untuk hari esok? Hari esok itu dalam hal ini kehidupan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Ya. Di potongan yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap setiap apa yang kita kerjakan. Jadi sudah kita tinggal di luar negeri, membesarkan anak-anak, alhamdulillah berhasil dalam karir dan sebagainya. Udah nggak berhitung nih dalam diri kita, bekalnya udah cukup belum? Nah, saya relatekan pertanyaan ini kepada diri saya sendiri yang tinggal di New Zealand. Dari SMA saya kuliah di Otago, tapi saya sempat pulang ke Indonesia juga 8 tahun sebelum saya kembali ke sini. Berarti persiapan modal saya untuk hari akhirat nanti dengan segala perbuatan dan amal ibadah saya itu relate dengan kehidupan saya di New Zealand. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang Muslim, orang Indonesia yang tinggal di sini? Kalau cuman kerja, cari PR, insya Allah Mas Andi, PR-nya bisa dapat segera. Terus pengen bawa keluarga ke sini, pengen kerja, pengen punya rumah. Cuman itu aja. Bekalnya apa nih? Bekalnya, ya kan? Alhamdulillah sekarang Mas Andi tinggal di masjid ini, ikut menjaga kebersihan masjid ini. Insya Allah itu menjadi kebaikan yang insya Allah bisa menjadi bekal. Ya. Ustadz Mumuh menjaga bagaimana setiap Jumatan itu dari awal kita tetapkan ada Jumatan di sini, bisa terus konsisten ada Jumatan.
Walaupun kadang-kadang beliau sampai tidak punya khotib lagi, dirinya menyediakan waktunya untuk menjadi khotib dengan kesibukan sehari-hari. Ya, Ustadz Ramon yang kalau ada waktu menyempatkan diri menjadi khotib di sini dengan kesibukannya di universitas. Ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Apapun yang kita bisa lakukan dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan, yang bisa menjadi modal kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Alhamdulillah kemarin hari Kamis, Pak Husni juga datang, ada Gus Tom, kita hadir di rumahnya Mbak Rena. Di situ banyak ibu-ibu yang dulu waktu saya masih di sini sama almarhum Bang Yoha, kita buat pengajian majelis Hikmah Khunafah namanya. Banyak ngobrol setelah pengajian, dan saya sempat bertanya ke Mbak Rena, Sean, sekarang kegiatannya apa dalam hal ngaji atau kegiatan ibadahnya? Ya Andri, dia sempat kemarin ngaji di Ukhuwah, cuman karena dia udah tinggi dan besar, kan Sean ini kan udah lulus SMA, udah mau kuliah, memang badannya juga tinggi luar biasa, dia malu ngaji sama yang kecil-kecil. Terus saya tanya, apa setelah itu? Oh, alhamdulillah ikut sama program yang dipimpin sama suaminya Yesi, Pak Akmal, yang sudah berjalan juga selama beberapa tahun. Di situ dia lebih comfortable, ya, karena itu usianya kan sepadan. Terus gimana? Masih terus? Iya sih, tapi waktu itu dia suka datang terlambat, dimarahin. Nah, terus jadi dia akhirnya nggak enak. Terus dia nggak datang lagi, sampai Mbak Rena ngobrol sama Yesi, minta tolong kalau dia terlambat, ya jangan ditegur, supaya semangatnya itu tumbuh untuk hadir di acara itu. Nah, keluarga ini, anaknya Mbak Rena itu kebetulan ada di sini, anak perempuannya, ada anak lakinya, dan keluarga-keluarga Indonesia yang lain itu sangat-sangat membutuhkan program dakwah yang Masjid Utsman ini bisa lakukan. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Setelah masjid ini berdiri, setelah kita punya Islamic Center, ini bisa menjadi ladang bagi kita semua yang ada di sini, jamaah Masjid Utsman, untuk mencari bekal kehidupan akhirat nanti. Nah, maksud saya di sini, setelah kita bisa selesaikan pembelian masjid ini, program dakwah kita untuk mencari bekal kehidupan di akhirat nanti masih harus terus dilakukan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Dan berdakwah itu ya bagus, berdakwah kepada non-muslim, berdakwah kepada orang-orang yang mungkin akan tertarik dengan Islam, tapi jangan juga kita lupa dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah di rumahnya karena anaknya mungkin hafalan suratnya masih sangat kurang. Ini kan suatu program yang kita sebagai pengurus harus bisa kita laksanakan. Mungkin nggak usah seminggu sekali, mungkin 1 bulan sekali. Ada pengajian untuk anak-anak itu. Saya lihat itu suatu kegiatan dakwah yang bisa kita lakukan. Dan sebetulnya mereka sangat haus dan menunggu adanya inisiatif-inisiatif yang Masjid Utsman bisa kerjakan. Kalau anak-anak kita, mungkin anak-anak yang hadir di sini yang suka ngaji di Ukhuwah, yang suka ngaji di 3G, insya Allah bapak-bapaknya atau ibu-ibunya bisa mendidik anak-anak tersebut untuk dekat kepada Al-Quran, untuk bisa rajin sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang lain? Yang mixed marriage, yang ayahnya mungkin dari awal masuk Islam sampai sekarang belum hafal doa selain trikul, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Hanya itu yang dia hafal. Tidak ada surat-surat lain yang dia bisa hafal. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama muslim
dalam hal mencari bekal kehidupan di akhirat nanti. Jadi menurut saya pribadi pun merasa pekerjaan kita belum selesai. Pekerjaan Mas Tommy, Ustadz MG, Mas Bayu dengan program tutfalnya, Pak Husni dan lain sebagainya itu masih harus terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan untuk mencari tadi kembali bekal kehidupan di akhirat nanti. Kalau saya bisa cerita dalam hal membaca Al-Quran saja, itu di Indonesia saat ini Ustadz Fatih Karim yang punya program menghilangkan buta Al-Quran. Di Indonesia itu ada 100 juta orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Di sensus yang lain 86 juta. Jadi setelah orang itu menjadi seorang muslim, apalagi ini situasinya lebih mudah lagi di Indonesia. Banyak masjid, banyak guru ngaji dan lain sebagainya. 100 juta atau hampir 100 juta orang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah, saya beruntung sekali tinggal di New Zealand. Awal-awal saya ikut pengajian masih di Mount Albert. Waktu itu kita sebutnya markas. Waktu itu Ustadz Mumu masih suka main gaple, ya, atau main catur. Nah, sampai malam tuh. Saya lihat, ini ngaji apa main gaple nih. Ya, tapi kita ngaji rame-rame. Gurunya masih ganti-ganti ya Mu ya. Ya, gurunya di satu lingkaran berlima berenam ngaji. Nanti Ustadz Mumu di situ, lingkarannya lain siapa gitu. Saya ingat sekali, disitulah saya belajar membaca Al-Quran. Di Indonesia saya pernah belajar, tapi terus berhenti. Seperti umumnya orang Indonesia, belajar karena sibuk berhenti. Kerja dan lain sebagainya, terus tidak ada kesempatan lagi. Dari program itu masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Masya Allah. Walaupun namanya sudah dirubah dari pengajian gula 2, sekarang jadi gula 3, sebentar lagi masuk gula 4 nih. Ya, karena udah 4G networknya kan. 5G atau 5G. Bayangkan kalau kita dengan kemampuan kita membaca Al-Quran yang mungkin sudah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu tinggal di Indonesia. Ini pengalaman Ana sendiri, tidak bermaksud ria, tapi Ana untuk kasih contoh kepada teman-teman sekalian. Di keluarga ibu Ana saja itu ada adiknya, ada ibu Ana paling tua itu ada adik-adiknya, terus ada suaminya itu. Ana ngajarin orang ngaji umur 70 tahun. Ana juga ngajinya belum bagus. Tapi ini orang buta huruf. Tidak mengenal huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya dia tidak tahu. Memang dia dulu adalah seorang non-muslim, terus dia masuk Islam. Tapi semangatnya luar biasa. Sama-sama belajar. Saya bilang, saya juga masih belajar. Tapi kita sama-sama belajar. Semangat sekali. Sampai akhirnya Ana mau berangkat ke sini, saya bilang, kita tetap kalau bisa nanti ngaji, tapi saya belum tahu waktunya kapan. Beliau bukan sendirian, ada beberapa orang yang lain yang juga ingin belajar mengaji. Sampai kadang-kadang kalau ada pelajarannya tutfalnya Ustadz Bayu tuh, saya dengerin gitu, walaupun saya nggak pernah komen gitu kan, diajarin sama Ustadz Bayu kan pakai bahasa Inggris gitu kan, saya catat. Itulah sebetulnya hal-hal kecil yang bisa menjadikan modal bagi kita semua untuk yaitu tadi untuk hari akhir kita atau di akhirat nanti. Jadi kalau dari program tahsin ini saja
bapak-bapak ini yang sudah sering ngaji bisa mengajarkan orang lain yang ada di sini, orang-orang Indonesia yang ada di sini, saya bisa sebut namanya. Mereka sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran dan mereka ingin belajar Quran, tapi karena sudah tua malu, ya malu. Ada disuruh datang ke 3G itu tiap hari Sabtu ada pengajian. Malu saya Pak Andri, saya nggak bisa ngaji. Bagaimana coba? Sebagai seorang Muslim kita harus sedih mendengar itu. Bagaimana kita bisa menarik teman-teman ini? Mereka ini sudah Muslim, udah nggak susah-susah lagi usahanya. Tapi berarti kita yang sudah biasa ngaji Gula 3, yang sudah biasa ngaji di 3G ini harus punya satu program kayak Ustadz Fatih Karim deh. Bagaimana agar kita bisa membuat orang Indonesia Muslim yang ada di Auckland ini semua bisa baca Al-Quran. Paling tidak terbata-bata sudah mengenal huruf hijaiyah. Dari situ nanti modalnya sudah ada, mereka akan belajar ngaji sendiri. Nah, jadi Masya Allah, program pengajian kita ini sudah bagus, sudah istiqomah lah, sudah konsisten. Tidak pernah seingat saya 3G ini libur kecuali habis lebaran ya, Mo ya. Ya. Atau kalau mau banyak angkat-angkat barang. Pokoknya itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Saya sempat bilang juga bagaimana kalau kita buat pengajian untuk anak-anak yang mixed marriage ini yang sudah besar-besar bahkan sudah dewasa, supaya mereka bisa mengajukan pertanyaan yang kecil-kecil ditanya. Sekarang ditanya ke bapaknya nggak bisa jawab. Ditanya ke ibunya nggak yakin jawabannya betul apa enggak. Itu. Disuruh baca hadis atau disuruh baca buku agama, nggak ada waktu. Mungkin lihat bukunya aja udah tebal, udah males duluan. Karena kita ini juga berhadapan dengan setan yang luar biasa. Ya. Jadi saya rasa PR kita masih banyak, dakwah kita belum selesai dan harus terus kita lanjutkan. Ya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita memegang amanah dari orang-orang yang telah memberikan infaknya, sedekahnya atau wakafnya untuk pembangunan masjid ini. Jadi sebagai pengurus, sebagai orang-orang yang aktif di sini, tidak harus pengurus AIC, jemaah Masjid Usman pun bertanggung jawab untuk bagaimana kita semua bisa sama-sama menegakkan amanah itu. Karena PR kita belum selesai, seperti saya ingat sekali yang Ustadz tadi bilang, Ustadz kita ini mau beli rumah, atau kita beli kayak warehouse yang besar untuk dijadikan masjid, atau sekalian misalnya gereja. Beliau bilang, penuhi dulu masjidnya, makmurkan dulu masjid ini, baru berpikir yang lain. Nanti kalau kita dikasih masjid sebesar masjid Onehang aja, nggak usah sebesar masjid Uthman. Jangan-jangan yang jadi muazin udah orang Fiji, yang jadi imam orang dari Pakistan atau dari India. Tersingkir kita. Banyak cerita seperti itu. Jadi bukannya kita tidak mau orang lain terlibat, tapi dari awal kita berkomitmen untuk punya Islamic Center. Tahapan berikutnya untuk punya proper masjid. Kalau Islamic Centernya ini aja belum makmur, yang datang masih Kamis sore, Senin Kamis, ya kan? Bagaimana kita mau mengundang orang-orang datang ke sini? Bagaimana jamaahnya yang rajin ke sini ini bisa berpikir untuk punya inisiatif-inisiatif yang lain yang bisa kita lakukan? Nah, jadi pada intinya seperti disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, itu disebutkan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan itu
akan kembali kepada kita dalam suatu kebaikan juga. Bagaimana kita ini berbuat baik gitu, supaya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sudah janji Allah bahwa apabila kita berbuat kebaikan, insya Allah balasannya adalah kebaikan juga. Jadi saya rasa ini tausiah pendek yang intinya ingin agar kita semua terjaga motivasinya. Namanya iman seperti kita tahu naik turun. Tapi insya Allah saya mengingatkan terutama diri saya sendiri dan juga teman-teman yang ada di sini, juga teman-teman yang mungkin hadir di forum online, bahwa tugas kita belum selesai. Ya. Kayak saya sempat bicara kemarin dengan Ustadz Reza dalam perjalanan dari Papua ke sini, kita ngobrol, apa nih Za yang bisa kita buat? Masa kita nggak ada kegiatan, vakum sama sekali walaupun kita disibukkan dengan COVID dan pandemi segala macam. Terus kita diskusi, kita bikin aja forum online, muktamar online. Sempat dibahas waktu itu dengan Mas Danung juga. Muktamar online, sekarang di mana-mana online. Pembicaranya bisa teman-teman kita yang dari Australia, teman-teman kita di sini, Pak Ramon di sini sebagai dosen, pengalamannya luar biasa. Habib Husni, Pak Ari juga punya pengalaman. Dari kita untuk kita sharing apa topiknya, nanti pilih masing-masing. Nanti Ustadz Reza dari Inverkalgil kita kasih topik, beliau akan sampaikan di forum itu. Kita undang yang dari Indonesia juga, Ustadz Adi Hidayat. Kita minta sama Pak Ivan hubungi beliau. Waktu itu, waktu saya di Jakarta, kita sempat bertemu dengan sekretarisnya Sandiaga Uno, membicarakan forum muktamar online ini. Waktu itu kita mau buat kerjasama sekalian dengan teman-teman di Sydney. Mereka sekarang sudah beli tanah, sudah dibayar lunas, akan mendirikan namanya itu Surau SSA. S pertamanya tuh saya lupa, tapi yang keduanya Surau Australia. Ya, jadi teman-teman dari Minang, yang ada di Sydney, mengundang para alumnus dari Minangkabau atau dari Padang untuk bekerja sama, termasuk Gubernur Padang yang sekarang tuh jadi anggotanya. Nah, tapi mereka sifatnya waktu itu ada fundraisingnya juga, gitu. Nah, apa detailnya bisa kita bicarakan. Kira-kira mungkin dengan forum online ini biayanya juga nggak terlalu mahal. Pembicara-pembicaranya kita bisa undang atau kita minta waktunya. Atau hal-hal yang lain yang mungkin teman-teman semua yang ada di sini punya ya, inisiatif atau punya gambaran yang bisa kita lakukan. Yang jelas sekali lagi, insya Allah ini bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang salah itu merupakan kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Tapi intinya saya mengingatkan diri saya sendiri juga, teman-teman yang ada di sini, jamaah semua yang ada di sini, untuk terus berjuang mempersiapkan bekal kita untuk akhirat nanti. Dan insya Allah kita semua yang hadir, yang kita kenal, dan teman-teman yang juga hadir di forum online, kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allahumma inni as'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Andi atas tausiahnya. Mungkin kalau ada mau tanya jawab, Mas Bayu mau tahu apa sistemnya lagi? Iya Pak, tapi bagus juga tuh kalau kepikiran tuh yang pemuda-pemuda itu, kayaknya sih sudah nggak tahu masih ada apa belum. Mungkin kalau yang ngaji ya mungkin ngaji bagus tuh. Kalau misalnya Ustaz Usman kerjasama sama Ustaz Fatih Karim misalnya, Ya. nggak cuman jadi wawasannya mereka kita bilangin nggak cuma Indonesia, juga New Zealand, Australia misalnya. Ya. Terus kita fasilitasin Zoom segala macam. Ya. Mungkin bagus juga tuh. Ya. Jadi mereka yang arrange itunya. Ya.
apa programnya. Ya. Kita fasilitator aja, kan nggak begitu berat juga kalau fasilitator. Ya. Atau kalau enggak, kalau yang untuk orang-orang sini itu kan banyak tuh anak-anak kita dari pondok. Iya. Coba kita ini dekatin, kasih uang jajan lah istilahnya kan per jam berapa. Iya. Wajar lah, maksudnya rate-nya sini gitu. Nah, Wajar, mereka ya. sebagai gurunya. Mungkin kalau pemuda sama pemuda lebih enak ngomongnya. Ngajarinnya juga lebih enak. Jadi nggak malu ya. Jadi nggak malu. Betul, betul. Yang untuk yang apa orang Indonesia yang masih remaja-remaja yang masih Pak, kalau kita semuanya ke Ustaz Tony, Ustaz kesian ya udah Sibuk, banyak iya. sibuk sama yang lain kan kita regenerasi juga tuh. Jadi kita kasihin sama yang dari pondok. Ada Ustaz Ama, terus saya punya anak juga, terus banyak kan. Ridho apa diajakin aja gantian apa itu dikasih uang jajan patut juga sih kan mereka kan boleh kan kita untuk yang ngajar Quran itu boleh kan ya mungkin itu juga itu. Jadi kita cuma fasilitator, jadi kita tinggal pikirin nyari dananya tuh di mana buat ini atau buat yang mana buat yang sama-sama Ustaz Fatih Karim atau jadi kita tidak terjun langsung karena kan kalau terjun langsung kan apa konsum time banyak. Kita fasilitator. Ya, bahkan saya sempat bicara dengan asistennya Ustadz Fatih Karim. Bagaimana Ustadz kalau ada program yang untuk menghilangkan buta Al-Quran ini, apa programnya? Ada program yang mereka buat. Itu saya lupa 8 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan. Itu dari 0 baca huruf hijaiyah sampai bisa baca terbata-bata ya, jadi dia sudah tahu lah huruf hijaiyah itu. Saya lupa 8 atau 10 pertemuan, tetapi dia butuh minimum numbers kan gampang, kita tinggal data berapa yang mau. Ini umur nggak ada masalah, dia bilang umurnya boleh ada yang tua, ada yang muda, ada ini boleh, tapi dia minta berapa orang minimum gitu. Dia sudah mulai program ini ke luar negeri. Jadi lagi dipopulerkan program ini ke luar negeri. Alhamdulillah Anda dapat WA-nya, masih punya nomor WA-nya beliau. Jadi nanti bisa kita programkan gitu. Ya, tinggal kita mungkin mendata kira-kira siapa aja yang mau belajar gitu. Mungkin dari yang laki-laki ada berapa 15 atau berapa orang yang mau kita data. Yang perempuan juga ada mungkin. Di luar ya pengajian yang sama istrinya Pak Ramon dan lain sebagainya itu. Contoh yang bagus juga misalnya saya kemarin lagi di rumahnya Mbak Rena, ternyata dia ada pelajaran bahasa Arab. Istrinya Pak Ramon yang ngajar. Gitu. Saya bilang udah berapa orang Mbak? Ini ada beberapa, ada Mbak Salah, ada Evi dan lain sebagainya yang saya kenal kebetulan waktu itu sama-sama umroh. Masya Allah saya bilang. Nah inilah yang kecil-kecil ini nih yang harus kita galakkan gitu. Apalagi ya kita tahu kesibukannya Ustadz Bayu dan Ustadz Doni lah gitu. Tapi yang lain-lain pun di sini bisa sebetulnya gitu. Kalau cuman mengoreksi bacaan huruf hijaiyah ya, terus tajwid yang pendek-pendek gitu dan lain sebagainya, kan kita semua juga sudah sama-sama belajar. Motivasinya ya itu, the best among you are those who study the Quran and teach the Quran. Mau nggak kita menjadi umatnya Rasulullah yang terbaik? Jadi insya Allah marilah kita sama-sama. Kalau memang siap, mungkin Andi koordinasi nanti sama Ustadz Momo sama Pak Akmal. Kira-kira kalau Pak Akmal nyiapin siapa aja yang mungkin bisa ngajar. Ya. Terus kalau yang ada mulai mau dari 0 sama sekali belum tahu huruf hijaiyah, kita ikutkan programnya Ustadz Fatih Karim. Ya. Yang 8 atau 10 kali pertemuan. Tinggal kita data orangnya. Karena begitu anak kontak beliau, kita harus sudah siap. Ini nama-namanya Ustadz, ini mau belajarnya, kalau di sini bedanya 6 jam, jadi kita set time-nya juga di sini supaya pada bisa
Kalau di sini misalnya jam 2 siang udah pada sekolah kan juga susah, atau pada kerja. Ya, mungkin kita harus weekend atau after hours gitu. Kalau jam 6 atau jam 7 di sini kan di Indonesia masih jam 1 siang gitu. Jadi waktu itu masih bagus gitu. Saya rasa itu. Gimana menurut Ustadz Bayu? Mungkin ada masukan. Ya apa? Barusan saya juga tadi di grup ada grup speaking dapat ini tentang dari Abdullah ibnu Mubarak ditanya kalau seandainya tidak tersisa dari usiamu kecuali 1 hari, apa yang akan kau kerjakan? Terus beliau menjawab, aku akan mengajarkan ilmu kepada manusia. Masya Allah. Itulah. Ya, jadi kadang-kadang juga kalau suka mikir mungkin kita dikasih ilmu bisa jadi bukan untuk kita gitu, tapi sebenarnya itu untuk keluarga kita tuh dikasih ilmu untuk mengajarkan orang lain. Betul sekali. Bisa jadi Allah tuh sayang sama seseorang tapi ilmunya lewat kita. Betul. Saya setuju sekali itu. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa merealisasikan itu? Ya, insya Allah itu bagus. Ya, dan itu juga tadi pagi juga banyak diskusi di grup dakwah, teman-teman dakwah di New Zealand. Concern kan itu teman-teman dakwah di situ banyaknya mungkin ke non Muslim dan biasa memang kalau initiate conversation dengan non Muslim itu salah satunya purpose of life itu apa? Dan diskusi tadi pagi adalah jangan sampai kita ke non Muslim tapi lupa dengan teman-teman kita yang Muslim, gitu, terutama youth. Terutama jangan sampai youth ini nggak praktis Islam gitu. Betul sekali. Saya sedih ketika ada seorang ibu bilang, anak saya kalau disuruh sholat, dia bilang, mama duluan. Kenapa kamu sholat sama mama, kamu yang jadi imam? Aku kan nggak tahu banyak bacaan. Saya bilang, di mana tanggung jawab kita sebagai pengurus masjid yang telah diberi amanah oleh orang-orang yang sudah berwakaf, tapi kita lupa akan orang-orang yang mereka ini sudah Muslim dan seolah-olah kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita rajin ke pengajian bulan 3, kita sholat di masjid, kita ngajarin istri dan anak-anak kita, tetapi kita punya saudara-saudara Muslim yang sangat membutuhkan guru atau orang-orang yang bisa mengajar mereka. Insya Allah, walaupun saya sudah tidak di sini lagi, saya berniat dan insya Allah malaikat yang ada di sini juga menyaksikan, teman-teman yang ada di sini, dakwah atau kontribusi ataupun support apapun yang bisa saya akan lakukan atau saya akan bantu maksimal. Walaupun saya tidak di sini lagi, kita akan buat bagaimana New Zealand dan Australia ini dalam hal yaitu tadi yang Mas Bayu bilang, berdakwah kepada teman-teman yang sudah menjadi Muslim itu bisa lebih giat. Makasih Mas Bayu atas masukannya. Anda sempat bicara dengan Pak Ahmad juga untuk youth itu, Anda sempat belum bicara dengan Pak Indra. Cuma dari pengalaman kita sebelumnya sampai saat ini kita lihat ada beberapa teman kita yang potensi. Ya. Pak Indra, terus Mas Reza. Betul. Itu sangat potensi banget buat anak-anak. Apalagi kemarin suksesan Pak Indra untuk ada acara itu kan. Ya. Jadi kalau memang beliau bersedia, ya untuk youth biar mereka yang betul yang dan bagus. Ya, satu lagi sama di sekarang tuh ada beberapa organisasi trust baru yang youth kayak My NZ atau Life NZ, itu youth suka bikin acara sports atau acara camp. Cuma nggak tahu apakah mereka punya program yang seputar agama juga, nggak mungkin bisa diajak kerjasama. Jadi kan kalau mau lebih banyak orangnya di situ kan orang Kiwi, orang lokal. Iya. Kalau perlu sampai expand sana. Iya. Siapa tahu mereka kalau ada punya program tinggal dijalanin, tinggal join gitu ya.
Iya, Siapa tahu. sama-sama ya. Kan anak-anak kita juga kan lahiran sini. Yang di New Zealand juga anak lahiran sini Iya, juga kan. iya. 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 Iya, betul. Ya itulah tanggung jawab kita semua insya Allah. Iya. Ya. Udah. Ada lagi mungkin yang online kalau mau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan sistemnya udah siap lagi. Mama depan enggak? Enggak. Bener kan? Ya. Dan tanggapan dari yang youth itu, yang di luar yang ngaji di sini, misalnya dengan Ustadz Indra itu sangat positif sekali. Karena dia bisa berkomunikasi dengan mereka, ya, dan mereka senang. Saya diminta tolong sama Mas Indra, kayak gitu, dan saya mau bantu gitu. Nah, dengan apapun yang mereka bisa, itu cuma angkat kursi atau apalah misalnya. Masya Allah. Jadi Indra, tugas belum selesai, malah harus lebih banyak lagi nih untuk 2024. Tapi adanya Sandy gitu. Ada tuh Indra Rahman. Ada. Ya, Bagus kan itu. Ya, lagi menyimak. ya. Harus dari sekarang, Indra. Kalau enggak kalah lagi 2024. Aduh, Masya Allah. Ada lagi silakan. Favorita Mas Andri, Favorita. Halo. Paspor itu. Ya. Nggak ngeliat paspor, Kang Indra. Kalau ini mah, Ini dakwah, Indra. Kerja dakwah. aneh paspor masih hijau, tenang aja. Ya. Oke, kalau sudah, jazakallah khairan sekali lagi atas tausiahnya Pak Andri. Untuk teman-teman yang lain, kalau masih mau stay sampai Isya, kira-kira jamaah jam 10.20. Kalau sudah mau bubar juga nggak apa-apa. Kalau mau lanjut makan silahkan. Oh iya, makan dulu. Ah. Kalau mau lanjut makan, cuma yang online nggak bisa ikut makan ya, maaf ya. Apa-apa. Masih mandi padahal ya. Ya, ada udah. Saya dites lewat email. Ya, oh, udah di share di grup namanya. Baik. Mas Tom. Hah? Nama Mas Tommy. Oh enggak, bukan, kirain. Oke, kalau begitu kita tutup dulu majelis kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salamnya. Salamnya aja kan bisa. Riki jangan sampai hidup sedang tak mau nih. Ke depan jangan online lagi loh ya, offline. Mentang-mentang udah nggak berkuasa pada kabur semua nih. Makanya kalau mau datang bilang dari jauh-jauh hari. Ada bilang Bentrok jadinya. Siapa itu ketua panitianya jalan-jalan keluar kota tuh? Indra. Saya Prabowo jadi tumbal mulu. Sentimen nih. itu semua. Ya. Ini kayak udah mau kudeta aja. Bosan nih. Kayaknya ada rencana kudeta nih, Indra ya. Ada grup dalam grup. Andri, assalamualaikum. Ya. Jadi ini rencana holiday udah lama, udah jauh-jauh hari. Ya. Makanya kita udah booking mobil sama penginapan itu akhir Desember kalau nggak salah. Mantap. Dan kita nggak tahu ada Mas Andri mau datang. Eksklusif kayaknya cuma orang-orang tertentu doang yang dikasih tahu. Eksklusif tuh. Berapa hari ini eksklusif liburannya hanya orang-orang tertentu. Ya kita kan Wahabi. Silakan kita makan lagi. Ngomong-ngomong. Ya, kalau yang online mau ikutan makan silakan sini masih. Ya, selamat berlibur ya. Sama-sama Mas Andri. Insya Allah bertemu sebelum kembali ke Melbourne ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Yuk. Assalamualaikum. Pulang Pak Ri. Apa sih ini? Dikasih tanggal 7, cuman kan sekarang
bubble lagi ditutup nih sama Australia gara-gara Belum. COVID-19. Bukannya katanya trans 72 jam. Itu memang Oh, 72 jam. 72 jam.